Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Prinza, NPM 1821030278, kelas H, semester 4, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Helma Maraliza, SEIMESY, selaku dosen pengampu mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pahami dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitor bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagai hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun keputusan arbitrase bersifat final yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat diperkembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah, memiliki peran yang sangat penting, diantaranya adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka, pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sesungguhnya nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa memalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Bahwa kelebihan Basarnas diantaranya adalah adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisihan. Keahlian dari para arbiter arbitrase bersifat rahasia, non-present. Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam mengambil keputusan arbitrase lainnya atau bersifat non-present. Dengan demikian, keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain, walaupun perkara yang diselesaikan serupa dan memiliki kebersamaan. Kearifan dan kepekaan arbiter, keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan, cepat dan hemat biaya penyelesaian. Bahwa prosedur Basarnas dalam menyelesaikan perkara yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian, dan saksi atau ahli. Berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan keputusan, pembatal keputusan,
pendaftaran keputusan, pelaksanaan keputusan, dan biaya arbitrase. Materi yang ketiga yaitu pilihan penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum, yang berorientasi kepada kesejahteraan sebagai surat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia hidup, tapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kebebasan memilih pihak tiga artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan percayai, serta mempunyai keahliannya di bidangnya. Menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif, sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Pilih penyelesaian sengketa. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya pada klien tersebut untuk memahami keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai pihak konsultan diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dihendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komputer. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Materi yang keempat yaitu konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti membahas tentang masalah pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Konselor menerima pelayanan konsultasi yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada konsulti, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Komponen dan layanan konsultasi dan konsultan, konsulti, dan pihak ketiga. Asas dalam pelayanan konsultasi dalam asas dan asas kesukarelaan. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seorang konselor sebagai konsultan. Kemudian pengumpulan data serta mencapai kesepakatan antara konsultan dan konsulti, dan akhirnya dengan evaluasi yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antara konsultan dan konsultasi. Materi yang kelima yaitu negosiasi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1
angka 10. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1900, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain melalui proses arbitrasi, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa maupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Materi yang keenam yaitu mediasi. Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tapi tetap efektif dan terima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator terus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan antara para pihak. Materi yang ketujuh yaitu konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berubah perminta maafan, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur pekerjaan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya. Materi yang ke-8 yaitu pendapat hukum arbitrase. Bahwa legal opini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenan dengan masalah yang dihadapi. Legal opini memiliki kedudukan penting yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opini dari para pakar tersebut dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum, memberi saran atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu keputusan hakim. Artinya, legal opini merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah menjadi keputusan hakim. Materi yang ke-9 yaitu eksekusi putusan arbitrase ADR. Arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan, maka dari itu apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada
pengadilan dengan cara mendaftarkan keputusan arbitrase ke pengadilan negeri. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.